Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nikro Saputra, NPM 5021068, Prodi BGSD. Akan memaparkan materi tentang standar proses dan standar penilaian kurikulum 2013, kurikulum darurat, kurikulum merdeka, dengan dosen pengampu Bapak Tio Budi Satria, Magister Pendidikan. Standar proses. Pengertian standar proses menurut Peraturan Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 22 Tahun 2016 Pasal 1 Ayat 1 menyatakan bahwa standar proses adalah kriteria mengenai pelaksanaan pembelajaran pada satuan pendidikan dasar dan 16 pendidikan dasar menengah untuk mencapai kompetensi lulusan. Ayat tersebut menjelaskan bahwa untuk mencapai tujuan dalam pembelajaran dibutuhkan serangkaian proses yang sistematis dan terencana. Yang kemudian yaitu standar penilaian. Menurut Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 2003 Tahun 2016, standar penilaian adalah kriteria mengenai lingkup tujuan, manfaat, prinsip, mekanisme, prosedur, dan instrumen penilaian hasil belajar peserta didik yang digunakan sebagai dasar dalam penilaian hasil belajar peserta didik dalam pendidikan dasar dan menengah. Artinya, standar pendidikan dilakukan harus berdasarkan Permendikbud tersebut. Adapun tujuan standar proses yaitu memudahkan guru dalam membuat perencanaan di sekolah, baik perencanaan semester atau tahunan, memudahkan kepala sekolah dalam memantau keberhasilan proses pembelajaran di sekolah, mengarahkan proses belajar peserta didik agar mengacu pada tujuan akhir yang hendak dicapai yaitu standar kompetensi. Tujuan standar penilaian adalah menciptakan proses penilaian yang mengarah pada tercapainya standar kompetensi lulusan. Fungsi standar proses memberikan signifikasi pada pembelajaran, yaitu pembelajaran dilakukan oleh guru selalu terarah, efektif, dan efisien, sehingga peserta didik bisa lebih mudah dalam mengimplementasikan ilmu yang didapatkan. Kemudian fungsi standar penilaian yaitu sebagai acuan atau pedoman untuk tenaga pendidik dalam menjalankan penilaian pembelajaran terhadap peserta didik, menciptakan penilaian yang terselenggara secara sistematis dan komparatif, menjadi acuan dalam menjalankan prinsip-prinsip penilaian. Standar proses kurikulum 2013. Semua siswa mulai SD, SMA, atau SMK harus memiliki kemampuan untuk mengamati, menanya, mengolah, menyajikan, menyimpulkan, menyiapkan, bahkan sampai menciptakan. Belajar tidak hanya di dalam kelas, namun terjadi di luar kelas seperti perpustakaan, bengkel, dan bahkan masyarakat sekitar. Standar proses kurikulum darurat. Pemerintah menyediakan modul pembelajaran literasi dan numerasi yang dapat digunakan oleh siswa, orang tua, dan guru. Modul ini dikembangkan dengan merujuk pada kompetensi dasar dalam menyederhanakan kurikulum. Namun, aktivitas pembelajaran dioptimalkan untuk mencapai kompetensi literasi dan numerasi. Standar proses kurikulum merdeka, yaitu pelaksanaan pembelajaran diselenggarakan dalam suasana belajar yang interaktif sesuai dengan bakat dan minat peserta didik. Kurikulum 2013 diambil dari sebuah tes atau ujian, maka diubah menjadi penilaian otentik atau mengukur semua kompetensi mulai dari sikap, keterampilan, dan pengetahuan berdasarkan proses dan hasil kerja setiap peserta didik. Standar penilaian kurikulum darurat. Asesmen dilakukan di semua kelas secara berkala untuk mendiagnosis kondisi peserta didik sebagai dampak pembelajaran jarak jauh. Asesmen kognitif ditunjukkan untuk kemampuan dan capaian pembelajaran peserta didik. Asesmen non-kognitif ditujukan mengukur aspek psikologi dan kondisi emosional. Standar penilaian kurikulum merdeka. Prosedur penilaian hasil peserta didik yaitu meliputi perumusan tujuan penilaian, pemilihan atau pengembangan instrumen penilaian, pelaksanaan penilaian, pengolahan hasil penilaian. Standar penilaian kurikulum merdeka. Penilaian formatif bertujuan untuk memantau dan memperbaiki proses pembelajaran serta mengevaluasi pencapaian tujuan pembelajaran. Penilaian sumatif untuk menilai pencapaian hasil belajar peserta didik dan penentuan kenaikan kelas dan kelulusan dari satuan pendidikan. Sekian penjelasan dari saya. Bila ada kesalahan mohon maaf. Saya akhiri. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.